Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Ruri Muslifar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi, serta teman-teman kelas BKA dan kelas BKB yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa kesehatan dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada diskusi pagi hari ini. Tak lupa pula juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini saya Ilmi Aulia Nasruddin selaku moderator yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Topik yang akan dibawakan adalah keterampilan merefleksi atau reflecting. Oke, lanjut. Sebelum diskusi kita dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Ade Wardana, yang kedua saya sendiri Ilmi Aulia Nasruddin, yang ketiga Imelda Diah Rahmasari, yang keempat Putri Mauriliani, yang kelima Stefani Mirasaskia Suwarno, dan yang keenam Zafira Maulida. Materi yang akan disampaikan yaitu pertama, konsep dasar keterampilan merefleksi atau reflecting, kedua, bentuk keterampilan reflecting, ketiga, restatement dan parafrase dalam konseling sebagai keterampilan merefleksi, dan terakhir yaitu reflection of feeling dan reflection of meaning dalam konseling sebagai keterampilan merefleksi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. A. Konsep dasar keterampilan merefleksi atau reflexing. Konsep dasar keterampilan refleksi secara umum di dalam proses layanan konseling menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk membantu klien merasa bahwa konselor mendengarkan keluh kesah mereka dan memahami apa yang mereka sampaikan kepada konselor adalah merefleksikan kembali kepada mereka isi dari hal-hal yang mereka bicarakan. J.P. Chaplin beranggapan bahwa refleksi adalah berpikir mengenai pengalaman sendiri dan masa lalu. Melakukan introspeksi atau mawas diri, pembalikan atau berputar baliknya satu gelombang seperti satu gelombang cahaya dari satu permukaan yang dipoles. Menurut Bolton, dalam Murat Lesmana menjelaskan bahwa refleksi merupakan salah satu unsur menyimak atau mendengar, di mana dalam proses mendengarkan, konselor harus memperhatikan pesan yang disampaikan oleh klien dan menyampaikan kembali kepada klien tentang apa yang didengarkannya. Menurut Sofyan S. Willis, refleksi yaitu keterampilan konselor memantulkan kembali kepada klien tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Dapat disimpulkan bahwa konsep keterampilan refleksi dalam proses layanan konseling secara umum atau konvensional ialah suatu keterampilan yang digunakan dalam proses konseling, berupa pemantulan makna yang diungkapkan klien dan dikembalikan konselor kepada klien kembali. Maksud untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami dengan baik oleh konselor, atau agar klien menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya, maka mungkin klien akan mengubah perilakunya ke arah yang positif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, B. Bentuk keterampilan reflecting. Ada 3 bentuk keterampilan reflecting, yaitu refleksi perasaan, refleksi penglihatan, dan refleksi pemikiran. Bentuk-bentuk keterampilan reflecting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, refleksi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk data, memantulkan atau merefleksikan perasaan konseli sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal konseli. Yang kedua, refleksi penglihatan,
yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan pengalaman-pengalaman konseli sebagai hasil pengamatan perilaku verbal dan nonverbal konseli. Yang ketiga, refleksi pikiran atau konten, yaitu keterampilan konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat konseli sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal konseli. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya C, restatement dan parafrase dalam konseling sebagai keterampilan merefleksi. 1. Restatement atau pengulangan, yaitu teknik terampil konselor dalam mengulang atau menyatakan kembali sebuah pernyataan dari konseli yang dianggap penting. Ada beberapa tujuan dari restatement, yaitu 1. Untuk mengecek persepsi konselor, 2. Untuk meyakinkan bahwa konselor mengerti apa yang digambarkan konseli, 3. Untuk merealisasikan komentar konseli dengan mengulang apa yang telah konseli katakan dengan cara yang lebih tepat. Yang keempat, menemukan inti dari masalah. Dan yang terakhir, menemukan kembali inti dari masalah yang disampaikan oleh konseli. Lalu ada contoh dari restatement. Misalnya konseli berkata kepada konselor, "Bu, saya bingung. Saya ingin masuk ke jurusan tata boga. Tapi orang tua saya tuh melarang ke jurusan tersebut. Dan mereka menginginkan saya untuk masuk ke jurusan hukum." Lalu konselor menjawab, "Anda ingin masuk ke jurusan tata boga, tapi orang tua Anda ingin Anda masuk ke jurusan hukum." Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang kedua adalah parafrase. Menurut Komir, parafrase adalah pernyataan atau verbal ulang dari kata-kata dan pikiran-pikiran konseli yang dikemukakan konseli dengan kata-kata konselor sendiri. Adapun tujuan dari parafrase, yaitu yang pertama, untuk menyatakan kembali kepada konseli bahwa konselor mendengarkan dan berusaha untuk memahami apa yang dikatakan konseli. Lalu yang kedua, untuk merealisasikan komentar konseli dengan mengulang apa yang telah konseli katakan dalam cara-cara yang lebih tepat. Lalu yang ketiga, untuk memastikan kembali persepsi konselor mengenai pernyataan yang dikemukakan konseli, untuk meyakinkan bahwa konselor mengerti dengan gambaran konseli. Lalu yang terakhir, untuk memberi arahan jalannya wawancara konseli dan menyatakan kembali ungkapan klien. Ada dalam melakukan parafrase dalam konseling, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, dengarkan dengan cermat pesan utama dari pernyataan konseli. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pesan pernyataan dari konseli dengan memperhatikan situasi, orang, objek, dan ide yang dinyatakan konseli. Lalu yang ketiga, memilih kata dan menyatakan kembali kepada konseli ringkasan pesan utama dari pernyataan konseli secara sederhana dan singkat. Lalu yang terakhir, mengamati respon konseli terhadap keefektifan parafrase yang dilakukan konselor. Jika parafrase yang diberikan tepat dan baik, maka konseli akan memberikan respon persetujuan baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, contoh dari parafrase itu misalnya seperti ini. Konseli ini bilang kan, saya merasa terjadi perubahan dalam diri saya di semester ini. Saya merasa bahwa sangat sulit untuk mengerti pelajaran di kelas. Maka yang konselor jawab adalah, tampaknya Anda merasa bahwa diri Anda di semester ini sulit untuk dapat mengerti pelajaran di kelas. Seperti itu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan. D. Reflection of feeling dan reflection of meaning dalam konseling sebagai keterampilan merefleksi. Yang pertama, reflection of feeling, yaitu adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Konselor dituntut untuk mendengarkan dengan hati-hati pernyataan konseli dengan mengatakan dengan kata-kata lain isi dan pesan konseli, tetapi tidak menekankan pada perasaan yang diungkapkan konseli. Teknik reflection of feeling merupakan teknik yang paling tepat untuk mengidentifikasi perasaan klien dengan pertanyaan terbuka.
Adapun manfaat lain dari penggunaan reflection of feeling dalam proses konseling menurut Bremer adalah yang pertama, membantu individu untuk merasa dipahami secara mendalam. Lalu, konseling merasa bahwa perasaan menyebabkan tingkah laku. Ketiga, memusatkan evaluasi pada konseling. 4, membentuk kekuatan untuk memilih. Kelima, memperjelas cara berpikir konseling dan menguji kedalaman motif-motif konseling. Selanjutnya, kedua, reflection of meaning, yaitu adalah konselor memantulkan berkenaan dengan pikiran, perasaan, dan sikap yang ada di balik pengalaman hidup yang dinyatakan konseling. Dilihat dari perspektif konseling, bukan perspektif konselor. Jika konselor dapat menggunakan pemantulan makna, konselor dapat mengharapkan konseling untuk menggali lebih dalam aspek-aspek dari pengalaman hidupnya. Jenis reflection of meaning terbagi menjadi dua, yaitu eksplisit dan implisit. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 5. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya bacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu pertama, keterampilan merefleksi atau reflecting adalah sebuah teknik yang digunakan konselor dalam menanggapi pembicaraan konseli dengan memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, sikap, dan pengalaman konseli terkandung di balik pernyataan konseli. Kedua, ada 3 bentuk keterampilan reflecting, yaitu refleksi perasaan, refleksi penglihatan, dan refleksi pemikiran. Ketiga, yaitu restatement atau pengulangan adalah teknik terampil konselor dalam mengulang atau menyatakan kembali sebuah pernyataan dari konseli yang dianggap penting. Sedangkan parafrase adalah pernyataan verbal ulang dari kata-kata dan pikiran-pikiran konseli yang dikemukakan konseli dengan kata-kata konselor sendiri. Dan terakhir yaitu reflection of feelings adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Kata-kata ini berupa kata-kata sifat baik yang negatif maupun yang positif. Sedangkan pemantulan makna atau reflection of meaning adalah konselor memantulkan berkenaan dengan pikiran, perasaan, dan sikap yang ada di balik pengalaman hidup yang dinyatakan konseli. Baiklah, demikian tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.